ada satu kejadian di bisnis saya di mana saya itu punya persimpangan jalan, Mas Iwan. Harus diginiin atau diginiin ya. Gitu terjadi baru minggu kemarin. Nah, saya lupa tuh, saya tenggelam 1-2 hari itu dengan kebingungan. Aduh, gini tuh nggak bisa, gini tuh nggak bisa. Nanti kalau gini jadinya kayak gini. Akhirnya saya nggak ngambil keputusan. Nah, setelah akhirnya saya mulai aware, lah kok saya beroperasi di level 1 dan 2 ya? Gitu. Harusnya kan saya bisa memanggil intuisi. Nah, intuisi tools level 3. Intuisi itu tools untuk di level 3. Saya izinkan untuk intuisi itu berbisik. Dalam kondisi itu, akhirnya muncul, diginiin aja. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita, tapi di mobil. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dari Q&A gitu ya. Nah, sekarang Mas Fadli ini ada pertanyaan. Jadi ini mungkin juga pernah saya alami dan mungkin akan terus saya alamin gitu ya. Jadi saya udah beberapa pertanyaan ini saya rangkum di tab saya gitu ya. Saya akan menyampaikan perlahan gitu ya, karena ini juga semoga teman-teman juga gue juga ngerasain nih gitu. Ini mungkin menjadi sebuah jawaban juga gitu. Sebentar. Nih, apakah mungkin seseorang kembali ke level sebelumnya setelah bertumbuh? Jadi kita belajar gitu ya, bertumbuh, tapi kita kayak balik lagi ke setelan pabrik lah gitu, kayak dulunya gitu ya. Itu bisa nggak sih Mas Fat gitu? Ya, kalau pertanyaannya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Jadi ketika kita naik level pertumbuhan diri gitu ya, kalau kita refer ke 4 level yang Mas Angga sharing ya, tentang level pertama itu jadi korban kehidupan, level kedua itu kehidupan datang karena kita kerja keras, level ketiga tuh karena kita mulai dapetin intuisi dan akhirnya kita jadi perpanjangan tangan Tuhan gitu ya. Level 4 belum kita bahas, jarang lah kita bahas. Nah, naik level ini teman-teman itu bisa naik turun. Jadi kalau jawabannya bisa atau enggak, itu bisa. Gitu. Karena ini bukan seperti Anda sekolah gitu loh. Kelas 1 naik kelas 2, terus kelas 2 naik kelas 3 gitu ya. Iya. Kemungkinannya cuma nggak naik kelas doang gitu. Enggak, ini bisa naik turun. Gitu. Sama halnya kayak keimanan. Misalnya ya. Kadang kita lagi ibadah itu betul-betul lagi sayang banget sama Tuhan. Kadang-kadang cuma menggugurkan kewajiban. Nah, itu kan level keimanannya beda ya. Atau kayak kesehatan lah. Kadang-kadang kita jadi akan tetap naik turun sehat, gitu ya? Kadang kita sakit. Nah, dalam proses kita memahami tentang level pengembangan diri ini, teman-teman, beda kasus, beda point of view level loh. Gitu. Dan teman-teman jangan salah paham, nggak selalu saya ada di level 3 dan 4 terus gitu. Ada hari di mana saya merasakan bahwa saya itu korban kehidupan juga masih ada sampai hari-hari belakangan ini. Gitu, dimana saya tanpa sadar berada atau beroperasi di level 1 gitu. Jadi ini kayak cara kita beroperasi, Mas Iwan. Saya beroperasi di level 1 tuh ketika saya ngerasa kalau waduh nih kok gini banget ya gitu. Saya lupa kalau ternyata kan bisa dikontrol, kan bisa diperbaiki. Nah, jadi gitu. Ketika emang di bagian ini gue ternyata seperti kita ternyata menemukan gitu ya, mental block gitu ya. Ada lagi muncul lagi perasaan keselnya, perasaan jadi korbannya gitu. Itu level 1. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Tapi ketika kejadian yang berbeda, saya terbiasa mungkin beroperasi di level 2 misalnya gitu. Atau di kejadian tertentu karena saya sudah terlatih, saya bisa selalu ada di level 3. Tapi level ini state of mind, teman-teman. Level ini adalah cara kita beroperasi yang kadang kita dengan sadar memilih, kadang tanpa sadar jadi refleks aja. Jadi sistem otomatis yang ada di dalam diri kita. Gitu. Tapi gini. Apa juga yang membedakan? Kan gini juga ya. Yang beneran kita udah belajar dan naik level gitu ya. Sama pengaruh dengan mood gitu. Mood kan juga mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi. Iya. Mempengaruhi banget. Nah, kita bisa turun level lagi karena bad mood. Bisa. Itu dia tuh. Bisa. Itu dia tuh. Gitu. Jadi emang
kadang tuh mood juga mempengaruhi kita gitu ya untuk kadang-kadang kan namanya mood kan ngaruh sama emosi juga mengaruh kadang ketika kita memfilter sebuah kejadian atau masalah gitu ya. Betul. Nah, contoh nih ya, ada satu kejadian di bisnis saya di mana saya itu punya persimpangan jalan, Mas Iwan. Harus diginiin atau diginiin ya. Itu yang terjadi baru minggu kemarin. Nah, saya lupa tuh, saya tenggelam 1-2 hari itu dengan kebingungan. Aduh, gini tuh nggak bisa, gini tuh nggak bisa. Nanti kalau gini jadinya kayak gini. Akhirnya saya nggak ngambil keputusan. Nah, setelah akhirnya saya mulai aware, lah kok saya beroperasi di level 1 dan 2 ya? Gitu. Saya pikir, aduh nanti ini bakalan kayak gini, nanti bakalan kayak gini. Bentar, harusnya kan saya bisa memanggil intuisi. Nah, intuisi tools level 3. Intuisi itu tools untuk di level 3. Ya, akhirnya ya masuk ke dalam meditative state gitu ya. Saya meditasi, saya izinkan untuk intuisi itu berbisik gitu. Dengan sengaja saya deepening, saya relax. Nah, dalam kondisi itu akhirnya muncul diginiin aja. Oke. Kalau misalnya akhirnya bisa digituin aja dan mulai saya coba forecasting gitu ya di otak saya, kayaknya dapet nih. Kayaknya bisa nih. Oke, ya udahlah digas aja. Nah, itu pencerahan dan akhirnya mulai berjalan dengan baik sampai dengan hari-hari ini. Jadi itu terjadi, Mas Iwan. Jadi memang seringkali masih terjadi di dalam hati kita turun level tanpa kita sadar. Padahal bisa sebetulnya selalu beroperasi di level 2 atau level 3. Jadi naik turun itu wajar. Gini nggak sih Mas? Kalau misalkan sama lah kayak kita ibadah gitu, berarti emang kita harus selalu sadar. Kita harus selalu sadar kalau memang ini akan naik dan turun gitu. Arti ini kan harus kita lakukan juga. Harus melatih dengan sengaja. Iya. Kita harus terlatih, tanda kutip sekali lagi. Makanya kalau terlatih itu kan berarti ya latihan, sering-sering membiasakan diri supaya ini jadi sebuah respons otomatis yang terjadi. Gitu. Ya hari ini sih saya ngerasa sebagian besar cara saya menyikapi hidup itu ada di level 3. Tapi bukan berarti saya manusia level 3, bukan. Gitu. Ini cara kita beroperasi. Terkadang kita beroperasi di level 1, kadang di level 2 dan ya untuk bisa selalu berada di level 3, teman-teman perlu melatih diri. Gitu. Itu yang penting untuk dilakukan. Jadi teman-teman sering-sering masuk ke meditative state, teman-teman ilangin emosi negatifnya sebanyak mungkin sampai habis, abundance blocknya dihilangin semuanya, dan terus dilakukan dengan rutin meditasinya setiap hari sepanjang tahun bahkan, maka teman-teman akan lebih sering beroperasi di level 3. Nah, di level 3 itulah dimana teman-teman akan bisa punya ide-ide baik yang harusnya dilakukan, solusi-solusi dari masalah kita yang nggak kepikiran. Nah, itu muncul di level 3 gitu. Wah. Nih akhirnya terjawab gitu ya. Jadi memang kadang kan kita mikir gitu ya. Kadang kita tuh suka kayak lagi nggak mood gitu kan. Terus juga gue bukannya udah belajar gitu ya. Terus gue menjadi kayak gue kayak nggak terlatih lagi. Ternyata memang harus sengaja dilatih gitu ya. Betul. Jadi ya. Nah ini buat teman-teman juga nih kalau misalkan ngerasa seperti itu emang harus terus dilatih gitu ya. Secara sadar kita latih terus, dan banyak aspek kehidupan kita mungkin kita belum ada di level 2 gitu ya. Iya, kadang kita masih di level 1 dan ya teman-teman tahu kan kalau kita beroperasi di level yang lebih rendah, hasilnya seringkali lebih buruk dari yang seharusnya. Gitu. Makanya itu kepentingan untuk selalu ada di level yang tinggi. Jadi bisa turun tanpa sadar, tapi sebaiknya disadari dan dengan sengaja beroperasi di level yang lebih tinggi. Secara sengaja kita latihan. Bisa disengaja. Oke, kita sudah mau sampai, masuk parkiran. Mau masuk parkiran teman-teman. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi gitu ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi karena kita udah mau sampai. Jadi kita mungkin kita sudahi dulu videonya. Cukupin dulu deh ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi teman-teman terima kasih banget udah tonton sampai menit ini. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua gitu ya. Dari obrolan-obrolan kita. Dan kita seperti biasa kemarin juga kita sudah bilang kita akan bikin carpool podcast lagi gitu ya. Dan seperti biasa Mas Adli, kayak kemarin kan studio pertama kan saya nyobain pertama. Sekarang carpool pertama saya nyobain. Mas Teguh pasti pengen. Mas Teguh pasti pengen. Jadi Mas Teguh untuk episode-episode berikutnya bisa sama Mas Teguh gitu ya. Teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kita udah mau sampai nih. Yes. Bye-bye. See you teman-teman.